Mempersiapkan pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang, Ketua dan anggota KPU beserta Panwaslu Kota Bekasi melakukan rapat bersama Komisi DPRD Kota Bekasi. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah polemik yang terjadi pada dua pemilu sebelumnya, yaitu pemilu Kada Kota Bekasi dan pemilu Gubernur Jawa Barat. Kedua pemilu ini dinilai gagal sebagai pesta demokrasi rakyat. Pasalnya masih banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh para calon wali kota Bekasi dan calon gubernur Jawa Barat, yakni pada saat melakukan kampanye di kota Bekasi. Bahkan yang lebih parah lagi pada kedua pemilu ini, sekitar 50% lebih masyarakat kota Bekasi tidak menggunakan hak suaranya atau memilih golongan putih. Dan hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi PR bagi KPU, Panwaslu, serta pemerintah setempat termasuk DPRD Kota Bekasi. Menanggapi kondisi ini, anggota DPRD Kota Bekasi, Roni Hermawan, menyatakan pemilu adalah pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin baru. Namun jika masyarakat tidak menggunakan hak suaranya, maka tingkat kepercayaan terhadap calon kandidat sudah hilang. Dan faktor lain yang memicu tingginya golongan putih di Kota Bekasi yaitu tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan pemilu, seperti aturan kampanye dan pemasangan alat peraga. Padahal setiap calon memiliki hak yang sama untuk bersama-sama menyukseskan pemilu. Roni meminta dalam pemilu legislatif 2014 mendatang, Panwaslu lebih transparan dalam menindak tegas bagi calon legislatif yang melakukan kecurangan. Kita berharap bahwa rapat hari ini antara DPRD Kota Bekasi, Komisi A khususnya dengan KPU Kota Bekasi dan Panwaslu Kota Bekasi menghasilkan sebuah kerja bersama yang bagus, bersinergi dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang transparan, pemilihan umum yang independen, dan juga partisipasi aktif dari masyarakat warga Kota Bekasi bisa terbangun dengan baik. Dan tugas kita adalah memastikan bahwa semuanya berlangsung dengan asas keseimbangan sama rata. Jadi tidak boleh ada alat peraga milik partai penguasa di Kota Bekasi yang tetap ada, sementara atribut partai lain ditertibkan. Makanya dibuat sebuah aturan bersama, misalkan reklame billboard milik pemerintah Kota Bekasi itu dipakai bersama-sama. Jadi nggak pasang spanduk di taman, di jalan-jalan, malah bikin Kota Bekasi tambah makin semrawut, makin kotor. Jadi perlu bisa semua fasilitas publik itu dipakai bersama-sama oleh kontestan pemilu seperti di negara-negara lain kita lihat. Jadi kotanya bersih, rapi, dan semua punya kesempatan yang sama untuk mengikuti proses demokrasi ini dengan baik. Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi berjanji pihaknya akan mendalami penyebab tingginya angka golongan putih di Kota Bekasi. Dan hal ini tentunya akan menjadi PR bersama, bukan saja tugas KPU namun juga pemerintah setempat termasuk DPRD Kota Bekasi. Yang pertama ya kita tingkatkan sosialisasi. Kemudian yang kedua juga kita berusaha cari tahu kenapa sih tingkat partisipasi begitu rendah di Kota Bekasi. Karena kalau melihat dari jumlah pemilih dibandingkan tahun 2008 itu ada peningkatan sekitar 200.000 pemilih. Langkah-langkah yang sekarang akan diambil oleh KPU sendiri untuk mengantisipasi itu? Yang pertama kita lihat kembali daftar pemilih tetap, barangkali ada yang double atau ada yang misalnya ganda dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga kita gandeng seluruh stakeholder atau seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama meningkatkan partisipasi ini. Terus harapan dari anggota DPR sendiri untuk membantu KPU ini gimana? Saya kira ini sudah jadi komitmen bersama ya. Artinya pemilu dalam hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk juga DPRD di dalamnya. Karena hampir seluruh anggota DPRD ini kan peserta pemilu. Jadi artinya ini jadi tanggung jawab bersama. Bagaimana pemilu 2014 bisa lancar. Sementara anggota Panwaslu Ismail menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan penertiban spanduk liar yang sudah mulai tersebar di Kota Bekasi.
Namun hingga saat ini proses penertiban yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi melalui Satpol PP belum bekerja secara maksimal. Itu kan zonanya 1 ukuran 1, ya kan, spanduk dengan ukuran maksimal 1,5 meter kali 7 meter itu 1. Masang aja sudah boleh, yang tidak boleh itu kan yang tidak sesuai dengan aturan tadi. Tugas penertiban Panwaslu Kota Bekasi itu sudah merekomendasikan ke pemerintah Kota Bekasi, ya kan. Tapi sampai hari ini kegiatan realnya yang belum maksimal. Terus sanksi yang didapatkan jika melanggar pemasangan? Ya, sanksi kan yang jelas sanksi itu kan Panwas hanya merekomendasikan, ya kan. Sanksinya ya pencabutan, pemindahan itu dilakukan oleh teman-teman Pemda. Dalam ini adalah Satpol PP. Ya sanksinya ada di teman-teman Pemda. Saya rasa itu. Terus pelanggaran apa yang bisa membuat caleg itu gagal mengikuti atau kena diskualifikasi, Pak? Yang jelas adalah pemenuhan syarat-syarat administrasi yang syarat pencalonan ya. Kemudian kalau masalah pidana misalnya saja ini yang terkait dengan bahasa umumnya adalah money politik lah ya, menjanjikan kemudian memberikan sesuatu berupa barang atau uang itu bisa nanti didiskualifikasi setelah ada putusan pengadilan berkekuatan tetap, hukum tetap. Ya. Jika para kandidat mentaati semua aturan pelaksanaan dalam pemilu, maka tidak akan terjadi pelanggaran, apalagi kasus money politik. Dan tentunya masyarakat akan menggunakan hak suaranya sebagai pemilih pada pemilu 2014 mendatang.